Vietnam frustasi, lihat daftar 32 pemain timnas. Loh, ada apa? Ngeri, Justin Hubner kirim ancaman serius untuk Cina. Jelang TC Timnas Indonesia, Patrick Kluivert beri kejutan untuk fans Garuda. 5 wajah baru di Timnas Indonesia era Patrick Kluivert, nomor 3 on fire. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Publik Vietnam menyoroti daftar 32 nama pemain yang dipanggil pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui bersama, PSSI telah mengumumkan 32 daftar nama pemain untuk pemusatan Timnas Indonesia. Sebanyak 32 pemain itu nantinya akan mengikuti TC Timnas Indonesia yang menurut rencana digelar di Bali pada 26 Mei. Beragam tanggapan diberikan untuk nama-nama pemain rilisan PSSI yang dipanggil Patrick Kluivert tersebut. Tak hanya dari dalam negeri, publik luar pun turut berkomentar hingga menunjukkan sisi emosional mereka. Publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya terkesan frustasi melihat daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Tak dipungkiri bahwa nama-nama pemain yang dipanggil didominasi oleh pemain keturunan yang dinaturalisasi. Dengan hanya segelintir pemain lokal, media Vietnam dan Tri.com.vn merasa PSSI dan Patrick Kluivert tak punya pilihan lagi. Timnas Indonesia dinilai akan bertaruh habis-habisan di dua laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya dengan harapan bertahan sampai putaran keempat kualifikasi dan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia umumkan daftar pemain, pertaruhan habis-habisan untuk Piala Dunia, tulis dan Tri.com.vn. Seperti biasa, susunan pemain Timnas Indonesia saat ini diisi oleh pemain-pemain naturalisasi. Sebanyak 17 pemain dari 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert untuk kualifikasi saat ini kelahiran luar negeri. Khusus di lini pertahanan, pelatih Belanda memanggil 9 pemain naturalisasi, sedangkan pemain lokal hanya 4 orang, imbuh mereka. Menurut pandangan media Vietnam ini, tak ada lagi yang bisa dilakukan Timnas Indonesia untuk meningkatkan kekuatan. PSSI dan Patrick Kluivert hanya bisa berjudi dengan menurunkan para pemain keturunan berkualitas saat ini. Tekad PSSI dan Patrick Kluivert memilih perjudian habis-habisan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jika Indonesia menang melawan tim dari negara berpenduduk 1 miliar jiwa itu, mereka hampir pasti lolos ke putaran keempat. Sebaliknya, jika Indonesia kalah dari Cina, kemungkinan mereka akan kehilangan kesempatan lolos. Pungkas dan Tri.com.vn. Cukup menarik ya melihat publik Vietnam yang terlalu perhatian dengan skuad Timnas Indonesia saat ini. Di saat skuad Garuda punya kesempatan tampil di Piala Dunia. Berita selanjutnya, bek Timnas Indonesia Justin Hubner memberikan ancaman serius untuk Cina. Dia berjanji akan melakukan apapun untuk menghancurkan negeri tirai bambu dan merebut tiket Piala Dunia 2026. Bek Wolverhampton Wanderers U21 itu senang bisa dipercaya membela Timnas Indonesia. Hubner tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini dan berjanji bakal berjuang habis-habisan demi membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Senang dipanggil ke tim nasional, tulis Hubner dalam akun Instagram pribadinya pada Minggu 18 Mei 2025. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk lolos ke Piala Dunia, tegasnya. TC Timnas Indonesia akan dilakukan di Bali pada 25 Mei sampai 1 Juni 2025. Beberapa pemain sudah ada yang berada di Bali seperti Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangku Alam. Sementara Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada 5 Juni 2025. Kemudian berselang 5 hari, mereka bertandang ke markas Jepang. Dua laga ini akan menjadi penentu nasib skuad Garuda dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini sedang duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Jika berhasil finish 2 teratas, otomatis Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, jika finish peringkat 3 atau 4, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya via babak keempat kualifikasi. Ya, berita selanjutnya, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersiap memimpin pemusatan latihan atau TC di Bali. Namun sebelum itu dia menyempatkan diri untuk menyapa para fans Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Momen ini diunggah akun Instagram pribadi Patrick Kluivert pada Minggu 18 Mei 2025.
Dalam momen itu, dia terlihat menaiki kendaraan bersama dengan dua asistennya, Alec Pastor dan Danny Lanza. Ketiganya langsung dihampiri para penggemar yang sedang berolahraga di sekitaran SUGBK. Kluivert dan kolega menyambut baik para penggemar yang mendatanginya. Senyum merekah terlihat keluar dari mantan striker Barcelona dan AC Milan itu. Kehadiran Kluivert CS di SUGBK bisa dibilang sebuah kejutan. Kluivert dan kolega sebelumnya menjadi misteri guest dalam acara Meet and Greet dan pemberian tanda tangan eksklusif di Garuda Store and Cafe yang berada di sekitaran SUGBK. Saat ini, jajaran pelatih Timnas Indonesia sedang mematangkan persiapan menjelang laga melawan Cina. Pertandingan itu akan digelar di SUGBK Jakarta pada 5 Juni 2025. Laga tersebut merupakan bagian dari lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menjamu Cina, pasukan Patrick Kluivert akan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025 nanti. Pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia akan digelar di Bali mulai 26 Mei mendatang. Ada 32 pemain yang dipanggil untuk mengikuti agenda tersebut. Di sana, Kluivert akan menyeleksi pemain-pemain itu menjadi skuad utama Timnas Indonesia. Diharapkan, skuad Garuda bisa meraih hasil terbaik dalam dua pertandingan itu. Berita selanjutnya, ada 5 wajah baru di Timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Salah satunya lagi on fire. Kluivert memanggil 32 pemain untuk menatap dua laga tersebut. 5 diantaranya adalah wajah baru di era kepelatihannya. Siapa saja? Yang pertama, Asnawi Mangku Alam. Asnawi merupakan kapten Timnas Indonesia era Shin Tae-yong, tapi dia sempat dibuang dari skuad Timnas Indonesia asuhan Kluivert saat melawan Australia dan Bahrain Maret lalu. Namun kini Asnawi kembali. Back Port FC itu siap mengisi pos back kanan menambal lubang Kevin Dix yang belum pulih 100% dari cedera. Kedua, Stefano Lillipelli. Nama Lillipelli sempat menghilang dari skuad Timnas Indonesia. Dia awalnya sering memperkuat Garuda di awal kepemimpinan Shin Tae-yong. Tapi setelah banyaknya naturalisasi, posisi Lillipelli tergantikan. Namun kini pemain Borneo FC itu kembali dipanggil dan siap memakai kostum Garuda di dada. Yang ketiga, Yance Sayuri. Ya, Yance juga merupakan pemain langganan era Shin Tae-yong, tapi dia tak dipanggil Kluivert melawan Bahrain dan Australia. Kini Yance kembali masuk skuad Garuda setelah tampil apik bersama Malut United. Dia baru saja mencatatkan hat-trick dalam kemenangan 5-1 atas PSIS Semarang. Yang keempat, ada Yakob Sayuri. Saudaranya Yakob juga dipanggil Kluivert setelah sempat tersisihkan. Penampilan apiknya di Malut United menjadi faktor penentu. Musim ini, Yakob sudah bermain 27 kali di Liga 1. Dia mencetak 10 gol dan memberikan 6 assist. Yang kelima, ada Reza Arya. Ya, terakhir ada Reza Arya, kiper PSM Makassar itu masuk ke jajaran penjaga gawang bersama Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Musim ini, Reza bermain 17 kali bersama PSM di Liga 1. Dia melakukan 48 kali penyelamatan dan 3 kali clean sheet alias tak kebobolan.